kalian suka makan atau minum. Nah, di situ kalian akan menemukan ide atau inspirasi lah dalam menulis. Nah, dari situ atau kalian belajar dari orang lain yang mungkin pandai dalam menulis atau berbagi pengalaman atau saling berbagi pengalaman dengan para penulis yang lainnya agar kalian itu dapat dapat terinspirasi lah dari cerita-cerita atau dari pengalaman dari orang lain. Nah, di situ kalian akan dapat ide dari sana atau dari ide-ide dimanapun, pokoknya tergantung dari kalian semua. Nah, ketika semangat itu mulai memudar, nah pernah nggak tiba-tiba merasa males sekali gitu melakukan apapun termasuk dalam menulis. Nah, di situ menulis itu buat saya sebuah semacam kecanduan gitu, hampir setiap waktu, dan juga ada saja yang mau ditulis. Nah, bahkan kadang yang nggak terucap pun dengan mudah bisa dituangkan dalam tulisan gitu. Nah, di situ menulis juga seperti pekerjaan lah buat saya. Mau nggak mau ya harus kita selesaikan gitu, karena sudah terikat dengan perjanjian dengan pihak yang lainnya, dan juga ya yang mau nggak mau ya harus dilakukan gitu. Nah, sayangnya setelah beberapa minggu terakhir ini semangat mulai mulai memudar gitu, beberapa tulisan di blog atau tulisan di media sosial yang lainnya. Nah, sebenarnya bisa jadi tulisan karena dipaksa-paksain gitu, karena sesuai dengan deadline-nya. Nah, dari sana sudah mendekati masa cetak atau mau tidak mau ya harus jadi. Nah, di gitu saya usahakan untuk selesaikan dalam tulisan tersebut gitu. Mana mau gimana pun tulisan itu harus jadi dan segera dicetak. Nah, namun jujur segala sesuatu itu yang dilakukan bukan dari hati atau kurang senang atau kurang gembira, nah dampaknya itu akan kurang menarik. Nah, itulah yang menjadi masalah buat kita. Dan bahkan hasilnya itu standar saja, tidak sama sekali tidak luar biasa gitu. Nah, pada saat itu mungkin karena kita itu mengalami kelelahan atau kurang piknik juga, kurang refreshing, dan juga tidak banyak teman untuk berbicara atau saling sharing gitu, saling diskusi, atau bosan dengan rutinitas kita sendiri gitu, bosan perlu hal yang baru gitu. Nah, atau kurang bersyukur ini terhadap apa yang sudah kita dapat atau apa yang sudah kita kerjakan gitu. Nah, menulis memang terlihat sebuah hal yang sederhana gitu, namun ada sesuatu yang ingin disampaikan, tinggal ditulis kemudian dipublikasikan. Nah, sedikit orang yang memang benar-benar menulis dengan semangat, atau lebih sedikit lah menulis yang konsisten gitu. Nah, ternyata memotivasi diri sendiri itu untuk tetap menulis tetap menjadi seorang yang konsisten dalam menulis itu memang tidak mudah gitu. Namun berdasarkan pembicaraan saya dengan teman-teman seperjuangan, teman-teman penulis, nah itu kami sepakat bahwa yang menyebabkan orang yang menjadi tidak bersemangat atau tidak konsisten dalam menulis itu mereka yang tidak tahu atau tidak memiliki tujuan dalam menulis. Nah, atau seandainya tahu banyak di antaranya mereka hanya memiliki motivasi yang jangka panjang, atau maksudnya jangka pendek gitu. Nah, mereka tahu hanya memiliki motivasi yang jangka pendek. Misalnya seperti mereka yang bertujuan menulis itu karena ingin popularitas atau ingin mendapatkan uang gitu. Nah, di situ saya sebut dengan jangka pendek. Nah, tapi kalau memotivasi semangat untuk meningkatkan budaya literasi atau meningkatkan budaya literasi, nah itu merupakan tujuan yang jangka panjang itu. Karena motif-motif yang saya sebut tadi itu yaitu merupakan bagi saya itu merupakan jangka pendek gitu, karena yang didapat itu secara cepat. Nah, akibatnya banyak penulis pemula yang kecewa gitu, karena setelah menulis berbulan-bulan lah lama gitu, nah tidak berkunjung untuk mendapatkan uang atau mendapatkan popularitas yang lainnya gitu. Nah, saya juga dengan teman-teman yang literasi saya itu yang berkonsisten dalam menulis dan juga menulis itu dari hati. Nah, sehingga akhirnya mencintai pekerjaan kita sendiri yaitu menulis. Nah, dengan itu menanam
motivasi yang jangka panjang gitu. Nah, motivasi itu harus kita kembangkan dan juga kita lestarikan dalam menulis. Nah, motivasi jangka panjang ini seperti berbagi ilmu dilandasi dengan semangat dan juga sebagai amal jariah kita gitu. Nah, amal jariah ini yang tidak akan pernah terputus gitu pahalanya. Nah, walaupun kita sudah tiada di dunia ini, nah kita masih bisa berbagi ilmu di dalam buku tersebut, mewarisi ilmu kepada anak cucu kita juga, dan juga memanfaatkan waktu dengan baik dan ingin mencerdaskan bangsa juga. Nah, di situ dirangkumlah menjadi satu kata sebagai gimana rasa tulus kita untuk menulis. Nah, menulis ini pada akhirnya memberikan rasa cinta terhadap kita secara terus-menerus dalam menulis. Nah, seperti misalnya kalian menulis artikel pendek yang tulisannya mungkin seperti contoh lah, menulis di blog dalam waktu 15 menit, contoh judulnya cara sederhana untuk menjadi penulis hebat, mungkin seperti itu. Nah, dilihat dari komentarnya yang mulai positif dan juga orang-orang tersebut belum juga mulai dari berkomentar di email kita, di SMS atau saluran komunikasi yang lainnya yang berkomentar positif atau baik. Nah, di situ memberikan impact gitu kepada seseorang, memberikan impact kepada orang secara jangka panjang gitu. Nah, di situ saya itu sangat senang gitu dalam menulis, dalam menyalurkan ilmu, pengalaman juga. Nah, di situ menurut saya menulis itu bukan perkara passion atau tidak, namun merupakan suatu kewajiban gitu bagi seorang yang berilmu dan juga yang berpendidikan pula, dan juga berkontribusi melalui rangkaian-rangkaian kata yang baik gitu yang dapat dinikmati oleh pembaca, dan juga atau seorang pembisnis, seorang pemimpin atau seorang profesional dalam pekerjaannya, apalagi seseorang yang bertugas sebagai pendidik. Nah, di situ sangat literasinya itu sangat kuat, dan dalam menulis tidak selalu berkaitan dengan hal-hal yang berat gitu. Nah, namun bisa juga menyampaikan dengan nilai-nilai yang positif, yang sederhana, dan juga bisa diterapkan dalam sehari-hari. Nah, yakin bahwa sependek atau sedikit apapun tulisan kita, maka bermanfaat gitu bagi orang lain. Nah, tidak memang tulisan dari hati yang paling dalam itu menyebarkan manfaat yang begitu baik gitu, maka tulisan itu akan berguna bagi banyak orang lain. Nah, gitu. Bukan sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat gitu bagi orang lain. Saya pernah dengar itu kata-kata itu, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Nah, di sini saya juga punya tips, yaitu gimana untuk menumbuhkan semangat dalam menulis, ya setidaknya lah bermanfaat lah buat kalian. Nah, yang pertama itu kalian harus terus menulis, jangan pernah terpecah fokusnya, pokoknya terus menulis. Dan yang kedua, kalian harus konsisten. Konsisten ini harus wajib bagi seorang penulis. Nah, yang ketiga, jangan pernah takut dalam menulis. Tunjukkan bahwa kalian juga bisa menjadi seorang penulis. Nah, yang keempat, jangan banyak mikir, karena kalau banyak mikir kalian akan terpecah gitu fokusnya dalam menulis. Pokoknya kalian menulis dan juga menulis saja. Nah, yang kelima, kalian itu siapkan buku catatan, ya agar gimana ya, catatan itu pokoknya intinya itu penting gitu. Ya, buatlah buku kecil atau untuk mencatat ide-ide kalian gitu dalam menulis. Nah, yang keenam, cintai apa yang kalian kerjakan, karena dari cinta kita dapat mudah untuk menulis. Ya, nah itu mungkin menurut saya gimana cara untuk menumbuhkan semangat kalian dalam menulis. Nah, sedikit memang yang berbagi pengalaman dari saya pada saat saya memberanikan diri untuk mengikuti salah satu event menulis. Nah, di situ event ini bukan tentang lomba menulis, namun mengajak para penulis baik yang pemula maupun yang sudah berpengalaman untuk menghasilkan karya, untuk berpartisipasi gitu. Nah, kebetulan saya mempunyai tabungan naskah gitu.
dalam bentuk cerpen, puisi dan segalanya. Nah, waktu itu saya masih belum paham gitu, masih belum betul-betul memahami tentang cerpen atau penulisan yang sesuai dengan EYD yang bagus. Nah, di situ atau diksinya, atau tata bahasanya, atau tanda baca, atau paragraf, nah, dan yang lainnya. Nah, di situ saya mencoba mengirim naskah saya, nah, yang memberanikan diri gitu, nah, tidak mengharapkan apa-apa, yang hanya ingin berpartisipasi aja gitu dalam event tersebut. Nah, di situ semua peserta kalau tidak salah berhak mengirimkan karya berapa aja dan dengan sangat percaya diri gitu. Nah, saya mencoba mengirim naskah. Ya, alhamdulillah banyak koreksi sih, tapi ya saya terimalah kritikan dan juga saran yang membangun bagi saya. Nah, di situ koreksi naskah dari yang saya setor itu kalau nggak salah kemarin itu bentuk cerpen. Nah, di situ yang pertama itu harus membuang kata-kata yang tidak diperlukan gitu. Dan pokoknya itu deh, pokok yang kedua itu ada opening yang tidak boleh bertele-tele, dan juga perhatikan tanda baca juga, dan perhatikan penulisan dialog yang benar, dan perhatikan diksi juga, dan ada masih banyak tipu juga, nah kurang menggambarkan karakter tokoh dan juga cerpennya, dan kurang memperhalus alur ceritanya. Mungkin itu koreksinya. Dan alhamdulillah dari naskah tersebut dengan susah payah atau ya dengan rasa semangat saya, dengan percaya diri saya, ya alhamdulillah saya mendapatkan pelajaran dari koreksi-koreksian tersebut, saran atau kritikan dari mereka. Nah, di situ untunglah saya masih diberikan kesempatan untuk merevisi naskah tersebut. Alhamdulillah, dengan catatan saya harus mandiri dalam mengedit tulisan dan juga menyunting sendiri dan memposting kembali di grup event tersebut. Nah, hingga menjadi naskah cerpen yang bisa dimasukkan kategori yang sesuai dengan event tersebut. Nah, saya menginginkan cerpen itu lolos dalam seleksi, dan juga kalau bila tidak lolos ya tidak apa-apa, ya buat pelajaran juga buat saya gitu, untuk untuk lebih baik ke depannya. Pokoknya saya itu berpegang teguh jangan menunggu dan tak ada waktu yang tepat, karena mulai di tempat Anda yang berada dan juga pekerjaan kalian dengan alat apa saja yang Anda miliki atau kalian miliki, dan sambillah mengerjakan dan temukan alat yang terbaik dan juga lebih baik di masa depan. Pokoknya buat kalian tetap semangat dalam menulis, karena setiap kritikan, setiap saran, dan setiap apa-apa yang menimpa kalian untuk atau misal menjatuhkan kalian dalam semangat dalam menulis, nah kalian jangan terpengaruh terhadap itu, karena itu adalah tantangan bagi diri kita sendiri. Nah, dengan begitu kalian harus banyak berjuang dalam menulis dan terus berkarya dan terus belajar, terus mencari ide-ide kreatif kalian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan, dan mohon maaf jika tidak bisa live di IG secara langsung karena jaringan yang di sini tidak ada, yang buruk gitu, jaringannya buruk. Nah, mohon maaf karena ya gimana ya, janjinya di poster itu live di IG tapi tidak bisa live di IG karena jaringan tersebut. Mohon maaf. Untuk Kak Dini juga mohon maaf, dan untuk peserta semuanya yang sudah antusias untuk menonton video cermat cerita bermanfaat ini, mohon maaf dan terima kasih atas semuanya. Mungkin hanya ini, mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, atau apa aja deh, pokoknya mohon maaf. Dan terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.